Baik, sekarang kita ada di diorama 2, di mana ini menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di Yogyakarta sejak awal proklamasi tahun 1945 sampai dengan agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947. Di belakang saya terdapat patung Ibu Fatmawati sebagai penjahit sang saka merah putih. Selanjutnya di sini terdapat Sri Sultan Hamengkubuwono yang memimpin rapat untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah pertempuran Kota Baru yang terjadi karena kegagalan antaranya perundingan dari rakyat Yogyakarta dengan pasukan Jepang akibat dari penyerahan senjata Jepang yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945. Oke, di sini ada Kongres Pemuda Indonesia yang terjadi di Yogyakarta, di mana dipimpin oleh Chairul Saleh yang dihadiri oleh 332 orang utusan dari 30 organisasi pemuda Indonesia, di mana hasilnya adalah untuk pembentukan BKPI atau Badan Kongres Pemuda Indonesia yang memiliki arti penting untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah bahas banyak tentang bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh nasional untuk kemerdekaan Indonesia yang ada di Yogyakarta, ternyata tidak ada kalah pentingnya bahwa terdapat juga para tokoh-tokoh Universitas Gadjah Mada yang terlibat dalam pembentukan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, berikut di samping saya terdapat toga dan jubah kebesaran milik Profesor Dr. Sarjito. Oke, selanjutnya di sini ada peresmian Universitas Gadjah Mada dan di belakang saya ini terdapat di mana ketika Profesor Dr. Sarjito menyampaikan pidato untuk peresmian dari Universitas Gadjah Mada ini, di mana pada saat itu namanya masih Universitas Negeri Gadjah Mada yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1949. Nah, di sini adalah misi pengoboman pertama oleh Angkatan Udara Republik Indonesia, di mana ini merupakan misi operasi udara pertama dalam sejarah Indonesia. Kita akan masuk ke diorama 1 yang menceritakan dari perjuangan Pangeran Diponegoro hingga pendudukan Jepang di tahun 1945. Di belakang saya, ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sedang menyampaikan gagasannya dalam pembentukan organisasi pendidikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Oke, jadi di samping saya adalah diorama yang menggambarkan tentang Sutomo yang menyampaikan gagasannya di Kongres pertama Jong Java. Di dalamnya membahas tentang bagaimana kepemimpinan juga tujuan dari organisasi Budi Utomo. Jadi di samping saya ini menggambarkan masuknya tentara Jepang ke kota Yogyakarta pada 6 Maret 1942. Oke, selanjutnya kita sedang berada di depan galeri diorama 3. Di dalam galeri ini terdapat 18 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Riel sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Oke, di sini terdapat diorama peristiwa agresi militer Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 1948. Dapat kita lihat di sini terdapat tentara Belanda yang menyapu bersih jalanan Solo hingga Yogyakarta.
Oke, selanjutnya di sini terdapat diorama yang menggambarkan peristiwa penyelamatan stasiun radio Angkatan Udara Republik Indonesia oleh keluarga Perwira Senomo di Desa Banaran, Gunung Kidul. Diorama mengenai peristiwa intimidasi dan penggeledahan oleh tentara Belanda di Wonokromo, Bantul, Yogyakarta pada 1 Februari 1949. Pada 1 Maret 1949 terjadi serangan umum di sekitar Stasiun Tugu dan Hotel Tugu Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk mematahkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia dan militer Indonesia sudah hancur. Dari perjalanan kita di Beteng Fredebuk ini, kita tidak hanya mendapatkan nilai-nilai sejarah, namun kita juga mendapatkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Beteng Fredebuk. Nilai pertama yang dapat kita lihat adalah nilai kemanusiaan, di mana pada sejarah yang terdapat pada Benteng Fredebuk ini mengingatkan kita bahwa ternyata penjajahan itu sudah merampas yang namanya kebebasan dan juga martabat manusia. Oleh karena itu perubahan dari Benteng Fredebuk menjadi Museum Perjuangan mengingatkan kita terhadap penghargaan terhadap yang namanya penderitaan, pengorbanan, dan juga perjuangan dari rakyat Indonesia. Selain itu, nilai persatuan Indonesia juga sangat kuat, di mana perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dipertahankan oleh satu orang atau satu kelompok saja, tetapi oleh rakyat, pejuang, dan pemimpin bangsa yang bersatu untuk melawan penjajahan. Nilai musyawarah juga dikaitkan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menentukan nasib mereka sendiri. Setelah merdeka, bangsa Indonesia berjuang untuk membangun pemerintahan yang berdasarkan kebutuhan rakyat dan bukan lagi berdasarkan kekuasaan penjajah. Nilai keadilan sosial itu sendiri tercermin dari tujuan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup lebih aman, bebas, dan juga sejahtera. Jadi, dari perjalanan kita di Beteng Fredebuk ini, kita tidak hanya belajar terkait dengan nilai-nilai sejarah, namun kita juga mempelajari terkait dengan nilai-nilai Pancasila.